sudah berkumpul semuanya, kita langsung mulai kegiatan kita ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah sarapan? Sudah bu. Alhamdulillah. Berarti ada tenaga untuk kegiatan kita hari ini begitu ya. Iya bu. Nah, sebelum kita lanjutkan untuk kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya, supaya kegiatan kita pada hari ini lancar. Gitu ya. Kira-kira bolehlah Bayu memimpin doa kita ya nak ya. Silakan Bayu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang telah datang untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini ya, hari Jumat ini. Nah, sebelum itu perlu Ibu ingatkan kembali kan semalam kita di hari Selasa ya nak ya, kita sudah melakukan bimbingan kelompok. Supaya anak-anak ibu semua tidak lupa bimbingan kelompok itu apa, ibu ingatkan kembali. Bimbingan kelompok itu adalah suatu pemberian bantuan untuk anak-anak ibu semua yang bertujuan supaya anak ibu semua bisa menambah wawasannya begitu ya, supaya anak ibu semua berani untuk mengungkapkan idenya begitu, nanti bisa juga untuk menanggapi pendapat temannya begitu ya nak ya. Nah, tujuan bimbingan kelompok kita ini supaya anak-anak ibu tahu gaya-gaya belajar, minat belajar begitu ya, lalu cara belajar yang sesuai dengan anak ibu semua. Dan temanya yang mau kita bahas sama seperti yang semalam begitu ya, tentang meningkatkan minat belajar siswa begitu. Makanya tujuannya supaya anak ibu tahu gaya belajar, cara belajar begitu ya. Nah, perlu ibu sampaikan juga dalam kegiatan kita ini seperti semalam akan kita lakukan selama 40 menit gitu. Lalu di dalam bimbingan kelompok ini ada ibu sebagai pemimpin kelompok dan anak ibu sebagai anggota kelompok begitu ya. Jadi ibu pemimpin kelompok itu tugasnya untuk mengarahkan anak ibu semua, boleh nanti bertanya, boleh nanti berpendapat begitu ya. Nah, anak ibu nanti anggota kelompok bisa ini apa namanya, mencurahkan pendapatnya apa saja yang ditanggapi nanti sama temannya gitu kan. Boleh nanti dimunculkan idenya begitu ya, apa saja yang ada di dalam pikiran anak ibu boleh nanti diungkapkan begitu. Lalu perlu ibu ingatkan lagi, ada asas-asas di dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Anak ibu di sini sukarela nggak ya? Kira-kira hari ini datangnya begitu? Sukarela. Oh iya, sukarela begitu ya. Lalu anak ibu ada rasa terpaksa nggak ya kira-kira hari ini untuk datang? Tidak ada rasa terpaksa begitu ya? Iya bu. Alhamdulillah. Jadi karena sukarelaan itu tadi, jadi hatinya senang begitu ya nak ya? Iya bu. Lalu nanti di dalam bimbingan kelompok
sebelum kita diskusi ini kan hanya kita bersikeras gitu ya kan. Jadi jangan malu-malu, harus berani begitu ya nak ya. Lalu asas yang ketiga ada namanya asas kenormatifan. Nah, ketika anak ibu mau mengungkapkan idenya, mau memberi tanggapan untuk temannya, alangkah baiknya diangkat dahulu tangannya begitu ya, lalu diungkapkan. Jangan ada ide tapi langsung diungkapkan gitu kan. Mana tahu nanti kawannya juga bersamaan gitu kan, jadi kan nggak enak gitu. Lalu nanti ketika satu kawannya lagi mengungkapkan pendapatnya, lalu anak ibu yang lain harus mendengarkan dengan baik begitu ya. Nah, lalu asas yang selanjutnya ada namanya asas kerahasiaan gitu. Asas kerahasiaan ini apa, Bu? Asas kerahasiaan ini kita harus benar-benar menjaga rahasia apapun yang terjadi pada kegiatan kita pada hari ini. Jangan sampai orang-orang yang di luar kegiatan kita ini tahu apa sih sebenarnya yang kita bicarakan dalam kegiatan kita ini. Mana tahu nanti anak ibu ada yang malu kah, ada yang segan begitu ya kan, kalau orang lain tahu begitu. Nah, sebelum itu ibu mau ajak anak ibu semua mengucap ikrar janji kerahasiaan bisa. Nah, nanti ketika ibu sebutkan saya, lalu ucapkan nama kita masing-masing. Bisa ya nak ya? Oke. Ayo kita ucapkan ikrar janji kerahasiaan ya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Putri. Saya Azimani. Siap dan sanggup menjaga. Siap dan sanggup menjaga. Menerima. Menyimpan. Dan merahasiakan. Segala data. Dan informasi. Yang tidak boleh. Dan tidak layak. Diketahui oleh orang lain. Nah, karena kita sudah berjanji, sudah kita ucapkan ikrar janji kerahasiaan tadi, kita berjanji pada diri kita sendiri, kita berjanji kepada sesama kita di anggota kelompok ini begitu ya, dan kita juga berjanji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah begitu, jadi ibu harapkan anak ibu semua bisa memegang kerahasiaan pada kegiatan kita hari ini ya nak ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, ada baiknya anak ibu semua seperti yang kemarin kita mengucapkan nama dan juga cita-citanya begitu ya. Boleh dari semalam dari sini. Sekarang dari sini ya boleh. Ayo namanya sama cita-citanya nak, silahkan. Nama saya Rizky Baridya Pratama. Cita saya ingin menjadi apa aja? polisi, Bu. Jadi polisi. Ya, Bu. Boleh. Lanjut. Nama saya Siva, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Ririn, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Bayu. Cita-cita saya menjadi anggota DPR. Wih, mantapnya anggota DPR. Lanjut, silakan. Perkenalkan, nama saya Soka, cita-cita saya menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Dika, cita-cita saya menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, cita-cita saya ingin menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Egi, cita-cita saya menjadi polwan. Perkenalkan, nama saya Arya, cita-cita saya menjadi polisi. Perkenalkan, nama saya Rina, cita-cita menjadi polisi. Oke, sudah semua
tepuk pagi, tepuk malam. Nah, hari ini kita mau nyanyi-nyanyi aja. Boleh? Anak ibu pernah dengar nggak nyanyi seperti ini? Selamat pagi untukmu, apa kabar? Belum? Nah, kalau ibu bilang gitu kan, selamat pagi untukmu, apa kabar? Anak ibu cuma jawabnya baik gitu, boleh ya? Sambil kita tepuk ya. Oke. 1, 2, 3. Selamat pagi untukmu, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukmu, selamat pagi untukmu, apa kabar? Baik. Baik? Alhamdulillah kalau begitu. Nah, tadi kita sudah apa ya? Kita sudah mengungkapkan kita mau ngapain hari ini, begitu ya. Apa itu bimbingan kelompok, terus tujuannya juga, begitu ya. Ada asasnya juga, begitu. Jadi kita mau lanjut ke tahapan selanjutnya. Kira-kira anak ibu siap? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, boleh anak ibu semua lihat di sini. Sudah ibu siapkan slide-nya, begitu ya. Slide-nya materinya tentang meningkatkan minat belajar siswa. Sebelum itu ibu bagikan dulu ya supaya ibu ada bahan bacaannya juga, itu jangan hanya dilihat saja. Boleh kan tolong kongsi anak ya. Ya, sudah. Boleh dilihat-lihat dulu. Anak ibu semua sudah melihat slide-nya tentang meningkatkan minat belajar siswa, begitu ya. Nah, di sini sudah ibu siapkan. Yang pertama adalah tentang pengertian minat. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Oleh sebab itu, ada juga yang mengartikan minat adalah perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu objek, gitu ya. Lalu, karena kita tentang minat belajar, jadi di sini ibu siapkan juga. Belajar itu sebenarnya apa, Bu? Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan, gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu rasa kesenangan dan adanya perhatian yang berlebih terhadap apa yang diminati, dan apa yang diminati tersebut merupakan suatu aktivitas yang menyenangkan. Lalu kan tadi di awal sudah ibu bilang kan tentang gaya belajar, ya kan? Nah, di sini gaya belajar adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Seseorang akan merasa sulit memproses informasi dengan cara yang tidak nyaman karena setiap orang mempunyai kebutuhan belajarnya sendiri, begitu ya. Lalu ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama visual. Orang dengan gaya belajar visual itu lebih mudah memahami gambar, simbol, dan tanda-tanda lain yang ditangkap oleh indera penglihatannya. Mereka akan lebih mudah mengingat sesuatu yang dilihatnya biasanya yang berkaitan dengan bentuk, warna, maupun artistik.
mereka juga lebih suka mencatat ataupun mencoret-coret kertas saat diberikan penjelasan. Lalu yang kedua ada auditori. Orang yang auditori ini dia bisa cepat menangkap pembelajarannya dengan hanya mendengarkan saja, begitu ya. Mereka itu biasanya dengan membaca, kalau baca tuh kuat-kuat gitu kan, supaya suaranya sendiri terdengar oleh telinganya, begitu ya kan. Lalu ada kinestetik, seperti yang kemarin Ibu bilang, kalau orang-orang kinestetik ini dia nggak bisa diam lama gitu belajarnya ya nak ya. Dia butuh gerak lebih banyak gitu kan, kalau kinestetik ini gitu. Lalu ada linguistik atau verbal. Siswa dengan gaya belajar linguistik lebih nyaman dengan membaca maupun berbicara. Metode belajar yang efektif untuk siswa tipe ini yaitu menggunakan pantun, puisi, dan berbagai permainan kata lainnya. Lalu yang kelima ada logical atau mathematical. Siswa tipe logical sangat menyukai pelajaran yang sifatnya problem solving atau penyelesaian masalah. Siswa dengan gaya belajar ini tidak memerlukan hafalan untuk memahami sesuatu. Nah, jadi karena sudah Ibu paparkan materinya kepada kamu dan sudah kamu lihat begitu ya nak ya. Coba sekarang anak Ibu berpikir untuk yang mana sih kira-kira gaya belajar yang cocok sama saya? Kira-kira dari yang 5 itu ya nak ya. Coba dulu. Ibu mau tahu kan, kalau semalam kan contohnya baru Ririn sama Adinka gitu kan. Coba yang lain dulu. Sebenarnya saya ini masuk tipe gaya belajar yang mana ya, begitu ya. Coba kira-kira. Sudah dipikirkan gaya belajarnya? Kalau Ibu tanya dulu, kalau Arya masuk gaya belajar yang mana Arya? Saya masuk gaya belajar kinestik Bu. Kinestik, berarti Arya butuh gerak yang banyak gitu ya kalau belajar ini ya kan. Nah, kalau Rido, gimana Do? Berbicara atau matematika. Oh, berarti Rido sukanya problem solving gitu kan, menyelesaikan permasalahan gitu ya nak ya. Kalau Eji? Kinestik, oh sama kayak Arya. Kalau Tari? Lebih suka auditori. Oh, suka auditori, Tari. Adinka semalam? Linguistik ya. Kalau Sekar? Linguistik. Kalau Bayu? Linguistik juga? Enggak, kinestik. Kinestetik ya. Kinestik ya, kinestik. Oke, kalau Ririn semalam? Visual. Adinka? Adinka. Salah Ibu, sifat. Visual. Kalau Reja? Kinestik Bu. Kinestetik. Nah, itu semua berarti sudah tahu ya kan gaya belajar mana yang kira-kira yang cocok sama anak-anak itu masing-masing ya kan. Karena kayak tadi yang dibilang,
berbeda kebutuhannya. Jadi dalam penyerapan informasi juga berbeda caranya ya nak ya. Nah sekarang kalau kita masuk ke selanjutnya, yaitu kita diskusikan dulu tentang sebenarnya penting nggak sih minat dalam belajar itu. Kira-kira siapa nak yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang sebenarnya penting nggak sih tentang belajar itu gitu. Oh ya Siva, silakan. Kuat ya nak suaranya ya. Belajar itu penting Bu untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita tentang segala hal. Oh, berarti menurut Siva belajar itu penting ya kan, untuk meningkatkan kemampuannya gitu ya kan dalam pengetahuan berbagai hal gitu ya. Kalau boleh yang lain menyampaikan tentang sebenarnya penting nggak sih minat dalam belajar? Ya Tari, silakan. Menurut saya penting adanya minat belajar Bu, karena kalau kita minat dalam belajar berarti kita bisa semangat dalam belajar. Oh, menurut Tari penting minat dalam belajar ya kan, biar kita semangat dalam pembelajarannya begitu ya. Lalu Ibu mau tanya, kalau misalkan anak Ibu selama ini cara belajarnya itu bagaimana ya? Karena kan Ibu nggak tahu. Coba siapa yang bisa menyampaikan? Saya Bu, Ya Reza. saya belajar selama ini hanya membaca buku pelajaran jika ada PR saja Bu. Oh, kalau Reza buka buku pelajaran kalau ada PR aja rupanya. Ya. Ya Bu. Yang lain? Saya Bu, Ya Sekar. saya belajar selama ini dengan cara mencatat apa yang disuruh guru Bu. Oh, kalau Sekar kalau disuruh gurunya catat baru belajar gitu ya. Ini Sekar kamu catat gitu ya kan. Itulah belajarnya Sekar gitu ya kan. Lalu kalau sebenarnya perasaannya waktu belajar yang selama ini dilakukan dengan caranya masing-masing itu sebenarnya seperti apa sih perasaannya? Oh ya silakan Adinka. Perasaan saya tentang cara belajar yang saya lakukan selama ini yaitu saya masih merasa kurang senang Bu, karena lebih banyak mencatat. Oh iya, lebih banyak mencatat jadi kurang serap gitulah ya kan di hati Adinka. Karena tadi Adinka pun lebih senang cara belajar itu linguistik gitu ya kan. Kalau mencatat aja jadi kurang gitu perasaannya dalam belajar. Lalu kalau sebenarnya karena sudah tahu ini begitu kan gaya belajar masing-masing. Jadi kalau anak ibu bisa menyampaikan kira-kira cara belajar yang dimau itu seperti apa sih? Ya, Bayu. Saya ingin belajar di suasana yang nyaman Bu, terus banyak praktek saat belajar. Oh iya, berarti cocok tadi ya kan sama Bayu kan, banyak praktek Bu. Jadi Bayu senang begitu kan kalau belajarnya banyak praktek daripada diam-diam aja menghafal gitu ya Bay. Nah, bolehlah sekarang kita nonton video dulu, boleh ya? Nonton video dulu, nanti Ibu mau nanya salah satu dari kamu tentang pendapatnya tentang video ini ya.
Seperti yang dikatakan oleh Makanya, hiduplah setelah engkau mati besok, belajarlah setelah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun harus belajar dengan kewajiban, karena sukses kamu dia tergantung usaha. Oke, sudah ditonton videonya gitu ya nak ya. Nah, bolehlah ibu minta pendapatnya begitu tentang video yang sudah kita tonton bersama. Kira-kira boleh satu orang yang mengungkapkan pendapatnya boleh tentang video yang sudah kita tonton bersama. Silakan nak. Saya, Bu. Ya Ririn, boleh kuat suaranya ya Rin. Menurut saya, Bu, kalau kita ingin sukses, maka jangan pernah malas-malasan, apalagi sampai menyepelekan waktu, karena kesuksesan tidak akan pernah datang kepada orang yang malas. Begitu. Oh iya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Ririn ya. Seperti judulnya juga tadi, sukses itu tidak datang sama orang yang malas, begitu ya nak ya. Nah, jadi karena kita tadi sudah menonton video, Ririn juga sudah mengungkapkan pendapatnya, begitu ya kan tentang video tersebut. Jadi menurut anak ibu nyambung nggak ya dengan kita yang tidak boleh malas sama kita harus meningkatkan minat kita dalam belajar begitu. Kira-kira ada nyambungnya nggak ya? Nyambung nggak? Ya kan? Karena kan kita harus meningkatkan minat kita. Jadi kalau misalkan kita pun malas, ya gimana minat belajar kita meningkat, begitu ya kan? Nah, bolehlah sekarang kita bentuk kelompok diskusi, boleh dari di sini 5, sini 5, begitu ya kan? Kita diskusi, kamu diskusikan dulu bersama tentang bagaimana sih sebenarnya menurut versi kamu dalam menumbuhkan minat belajar yang tinggi di diri kamu gitu ya. Coba kamu diskusikan dulu. Bawa HP nak? Oh ya boleh, dicari di Google boleh.
dan juga mencari bahan pembelajaran dari sosial media. Oke, lanjut. Kelompok sini ada? Melihat Ya. video pembelajaran yang menyenangkan. Oh, jadi menurut kelompok SIPA tadi harus belajar bersama-sama gitu ya kan, supaya bisa lebih menyenangkan suasana belajarnya begitu ya. Kalau menurut kelompok Adinka di sini dengan melihat video-video pembelajaran begitu ya kan. Nah, karena sudah tadi didiskusikan begitu, sekarang ibu mau anak ibu semuanya mengisi ini ya. Ini namanya ada LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik. Jadi setiap anak ibu harapkan bisa mengisinya sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan ya kan semalam. Karena ibu lupa, bolehlah hari ini anak ibu mengisinya. Nah, dibaca dulu boleh pertanyaannya gitu ya. Nanti diisi sesuai dengan pikirannya, perasaannya begitu ya nak ya. Boleh kan? Ya. Kan diisi. Ya boleh kan? Boleh. Boleh tulis, uangnya boleh ditulis. Ya.
bimbingan kelompok ini? Ji, silakan Ji. Saya ingin mengetahui tentang gaya belajar, macam-macam gaya belajar dan cara belajar yang sesuai dengan diri saya, Bu. Oh iya kalau begitu. Jadi sudah tahu ya kan cara-cara belajar yang sesuai gaya-gayanya begitu ya kan. Lalu kalau Sekar, gimana perasaan Sekar setelah mendapatkan informasi tentang materi yang sudah Ibu sampaikan tentang minat belajar, gaya belajar? Sekar, silakan Nak. Saya senang mengikuti kegiatan layanan bimbingan kelompok ini dapat meningkatkan minat belajar saya, Bu. Oh begitu. Sekar senang karena bisa meningkatkan minat belajarnya ya Nak ya. Kalau Reza gimana sikap Reza tentang minat belajar? Reza yang dulu kan, kalau dulu kan suka baca bukunya itu kalau ada PR aja gitu kan. Jadi setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, bagaimana cara Reza menyikapinya Nak? Sikap saya adalah minat belajar saya yang dulu masih sangat rendah. Bahkan saya lebih sering tidak bersemangat dalam belajar karena belum mengetahui cara belajar yang sesuai dengan diri saya. Oh gitu ya. Jadi sudah tahu lah Reza ya kan, ternyata saya ini dulu tidak begitu semangat begitu ya kan. Makanya juga baca bukunya kalau ada PR aja gitu ya kan ya. Nah kalau Bayu boleh apa tindakan Bayu selanjutnya untuk meningkatkan minat belajar Bayu? Yang akan saya lakukan adalah belajar dengan cara yang saya senangi, yaitu melihat video-video pembelajaran dari sosial media. Oh ya, berarti menurut Bayu kalau lihat kalau lihat video pembelajaran dari sosial media bisa meningkatkan minat belajar Bayu gitu ya. Kalau Rido, gimana Do? Kalau bentuk tanggung jawab Rido lah untuk meningkatkan minat belajar Rido gimana? Dengan cara lebih sering mengulang pelajaran meskipun tidak ada tugas atau PR dari guru. Oh, berarti sering-sering diulang pelajarannya ya Bu ya, gitu ya. Kalau begitu. Nah, kalau misalkan kita buat komitmen untuk melaksanakan hasil layanan bimbingan kelompok kita ini, bisakah ya? Bisa kan? Jadi kalau menurut anak ibu lah, hasil dari kegiatan kita ini, siapa kira-kira yang mau menyampaikan hasilnya? Ririn boleh Rin? Itu? Setelah menerima layanan bimbingan kelompok, kami jadi tahu macam-macam gaya belajar, Bu. Kami dapat memilih gaya belajar yang sesuai dengan diri kami. Kayak misalnya saya merasa belajar visual itu cocok dengan diri saya, Bu. Oh begitu, ya. Kalau Tari, gimana Tari? Dalam mengikuti kegiatan ini, Bu, saya jadi bisa membuat strategi belajar yang baru, Bu. Misalnya, saya membuat jadwal belajar ketika di rumah. Jadi habis itu saya akan mengulang pelajaran sebentar sebelum tidur. Lalu saya akan mencoba pembelajaran agar lebih dapat dipahami. Oke, terus lanjut Reza, ya. Setelah mengikuti kegiatan ini Bu, saya jadi bisa mengubah cara belajar saya Bu. Yang selama ini saya belajarnya hanya saat ada PR saja. Sekarang saya lebih berminat untuk lebih sering mengulang pelajaran walaupun tidak ada PR. Oke, begitu berarti bisa ya dilakukan hasil layanannya ini, berkomitmen anak-anak ibu semua untuk dilakukan gitu ya. Nah, karena kita sudah mau selesai begitu, ibu mintalah dari anak ibu semua menyimpulkan kira-kira kesimpulannya. Siapa bisa yang menyimpulkan kegiatan kita ya? Ya, Rido silakan dong. Kesimpulannya ialah dengan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini membuat pengetahuan saya menjadi bertambah tentang minat belajar, gaya belajar, dan cara belajar sesuai. Oh, begitu menurut Rido gitu ya. Kalau pesan
Kalau misalkan ibu udah kegiatan seperti bimbingan kelompok ini lagi, anak ibu semua mau mengikutinya kan? Mau. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita tutup, sebelum kita selesaikan kegiatan kita ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya nak ya, karena tadi kan dibuka dengan doa begitu. Coba boleh silakan satu orang yang memimpin doanya. Iya, ya silakan Alia. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya, atas waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok bersama ibu. Ibu ingin semoga kegiatan kita ini bermanfaat untuk anak-anak ibu semua ya. Nah, materinya bolehlah jadi bahan bacaan anak ibu di rumah ya. Boleh baca-baca nanti begitu ya. Nah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.